Tes 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 tes. Oke, perkenalkan Pak, nama saya Christian Alberto Situhang dengan NIM 11S4039. Di sini saya akan definisikan tipe data untuk praktikum 7. Apa? Nah, mata kuliah pemrograman fungsional. Nah, di sini eh, permasalahannya itu untuk memodifikasi tipe poin pada aktivitas praktikum 4. Dibuatlah tipe bentuk pecahan untuk mengolah tipe bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang ditetapkan dengan A per B atau bilangan bilang dan penyebut, di mana A dan B adalah bilangan bulat. Laporkan kode program, hasil keluaran, dan notasi fungsionalnya. Nah, untuk konstruktor yang pertama itu konstruktor. Jadi kita disuruh buat konstruktor. Mungkin ada banyak konstruktor. Ya, di konstruktor. Pertama bikin dulu definisinya datanya, tipe datanya. Di data pecahan. Nah, pecahan itu punya nilai A. Nah, nilai A itu integer atau bilangan bulat dan B dan bulat juga karena eh, sini juga dibilang kan bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan A per B, bilangan dapat penyebut. Nah, A dan B-nya ini bilangan bulat kan. Nah, jadi itu bilangan bulat integer driving show. Lalu lanjut ke konstruktor, itu make pecahan. Konstruktor itu membentuk pecahan. Jadi dua bilangan ini kita jadi tadi kan ada tipe datanya. Jadi kita berusaha mengkonstruksi suatu pecahannya ini. Nah, jadi dua dua pembentuk tadi kan, dua bilangan bulat tadi membentuk suatu pecahan. Jadi kita berusaha membuat seperti itu. Jadi max pecahan x y, pecahan a sama dengan x, b sama dengan y. Jadi a sama dengan x. Di x yang di sini itu dimasukkan ke dalam ke suatu ini tipe data pecahan ini. Dan y-nya juga dimasukkan ke tipe data pecahan ini. Jadi jadi nilainya itu value-nya itu nilai a dan b ini sama dengan x dan y. A sama dengan X dan B sama dengan Y. Lalu lanjut ke pembilang selektornya. Jadi selektornya ini itu berusaha mengambil nilai pecahan, nilai bilangan bulat A yang ada di sini dari vektor itu, atau bukan dari pecahan. Terus untuk mengambil penyebutnya juga, untuk mengawalikan nilai penyebutnya dari pecahan. Nah, untuk ini pertama itu ada operator add P1 sama dengan P2, P1 P2 dengan P1 dan P2 sebagai parameter. Nah, di sini mereka sebagai parameter. Nah, di sini untuk menambahkan dua pecahan kan, P1 tambah P2. Nah, perlu kita lihat dulu. Jadi sebelum saya jelaskan codingannya, kita kayaknya sini dulu. Jadi pertama itu fungsinya add kan. Nah, add itu apa? A plus A per B tambah C per D kan, misalkan. Karena dua-dua bilangan buat kan. Jadi untuk masuk sini kita bisa buat jadi eh, suatu perkalian kan. Jadi untuk menghindari bilangan-bilangan yang tidak diinginkan gitu, saya bikin suatu suatu gimana bilangnya, fungsinya kita ubah aja deh jadi A dikali D ditambah C kali D per B dikali D. Nah ini kan sama aja kan, ini kan misalnya 3/2 gitu, 3/2 tambah 5/4. Jadi ini kan jadi 12 ditambah 10 per 8. Nah ini kan 3 dikali 4, 5 dikali 2. Jadi 3 kali 4, 12, 5 kali 2, itu 10. 2 kali 4, 8. Jadi ini hasilnya 22 per 8. Nah itu dia. Jadi gitu fungsinya. Nah sama dengan pengurangan juga gitu. Di ini pasti sama kan. Jadi saya kalkulator 3/5 itu ini 0,6 ditambah dengan 5/4. Bentar, 3/4 kan, 3/2 ya, 3/2
Nah, ditambah 5 per 4. 5 per 4. Jadi 1,625 kan. Nah, 22 dibagi 8 itu juga 3 per 2. 3 per 2 tadi berapa? 3 per 2 1,5 kan. 5 per 4 1,25 juga. Jadi hasilnya 2,75 harus. Nah, benar kan? Nah, begitu. Jadi eh, untuk perkembangan juga begitu. Jadi ini A kali D. Nah, saja dia ininya jadi kurang gitu. C dikali. Ini B ya. Ini B. C dikali B. Dengan B dikali D. Nah gitu. 3 per 2 dikurang 5 per 4 jadi 12 kurang 10 per 8 sama dengan 1 per 4. Kira-kira begitu. Jadi untuk merekam itu di codingannya. Jadi eh di antara dua pecahan ini, nah saya buat suatu variabel namanya PMB, PEMB. Nah di sini kita ambil bilangan pembilang dari P pecahan pertama dan penyebut dari bilangan W kan. Sama kayak gini. Jadi pembilangnya ini yang A, terus kita kalikan dengan penyebut W yang ini. Ya kan? Yang sebelah sini. Jadi A dikali D di sini kan sama kan. Terus ditambah ini ditambah kan C dikali D. C dikali B. Nah, di sini tuh pembilang W, pembilang ini di dikali dengan penyebut W, penyebut yang pertama, pecahan pertama, yang ini. Jadi C dikali dengan B. Kira-kira begitu. Ngerti? Nah, itu lalu setelah itu kita buat penyebutnya. Penyebutnya kan B dikali D kan. Jadi penyebut yang pertama, bilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua. Nah, untuk add dengan add dan sub, sub, sub itu sama. Jadi yang mengurangkan dan menambahkan itu konsepnya sama. Jadi dua variabel ini dibuat jadi satu pecahan lagi. Jadi konstruktor lagi, make pecahan, pembuilang, dan penyebut PMB dan Nah, lanjut ke perkalian itu dua pecahan. Nah, kalau perkalian kan tinggal kalian aja kan. Jadi A kali C per B dikali D. Nah, jadi langsung aja. Eh, Pembilang ini dikali dengan pembilang W. Jadi pembilang ini yaitu A dikali dengan C, pembilang-bilangan bilang-bilang pecahan pertama dengan pembilang pecahan kedua dikalikan. Lalu itu hasilnya kan yang di atas ini. Lalu penyebutnya juga begitu dikali yang ini. Penyebutnya dikali dengan penyebutnya. B dikali D. Yang ini. Kira-kira gitu. Nah, terus lanjut ke pembagian. Untuk pembagian eh itu dibagi. Nah, jadi ini harusnya kan di ini kan. Jadi AC per BD. Ini juga gitu kan. Jadi pembilangnya kita mengetahuinya gitu. Sama seperti yang di Telkom itu juga gitu. Saya sepertinya ada ditutup. Nah, itu. Lalu untuk pembagian juga gitu.
Pembagian dia itu, nah ini kan A per B dibagi dengan C per D. Nah jadi, nah ini A per B, ini A per B kan dibagi dengan C per D. Nah itu jadi diganti aja, dibalik aja. Jadi A per B kali D per C. Jadi AD per BC. BC. Jadi eh, untuk pembilangnya, ini yang di atas ini pembilang, yang ini penyebut. Ini pembilang, ini penyebut. Nah, jadi tinggal kalian aja. Apakah ini pembilangnya dikalikan dengan penyebutnya. Jadi pembilang ini kan dikali dengan penyebut. Pembilang yang pertama, pembilang pecahan pertama dikali dengan penyebut pecahan kedua. Terus penyebut pecahan kedua, penyebut pecahan pertama dikalikan dengan pembilang pecahan kedua. Nah, jadi ya tinggal kalian aja. Aplikasikan untuk ke pembilangnya gitu gimana. Nah, ini pembilangnya A dikali D. A dikali A itu pecahan pertama, pecahan pembilang pecahan pertama dikali dengan penyebut pecahan kedua. Nah, ini pembilangnya untuk division. Nah, untuk kali juga gitu. Untuk kali juga gitu. Jadi eh sebenarnya gampang saja. Lalu untuk is equals, nah dia itu periksa apakah A sama dengan A per B sama dengan C per D. Nah, di sini agak bingung. Kenapa gitu? Jadi untuk memeriksa apakah A per B sama dengan C per D. Nah, dia itu ada dua kemungkinan. Nah, kalau yang tadi kan itu bisa diselesaikan dengan yang kayak gini. Jadi gampang aja. Karena dia hanya penambahan dan pengurangan. Ini kalau nilai minus juga dia bawah dan di atas itu sama-sama ini kan, eh, dibagikan gitu. Dikalikan jadi nggak ngaruh gitu. Berbeda dengan di equals. Nah, dia itu satu kan nggak boleh, nggak sama dengan minus satu. Jadi di sini agak kontradiksi gitu. Jadi misalkan misalkan A per B. Jadi di sini aku buatnya itu pembilang V dikali dengan penyebut V. Jadi pembilang pecahan pertama dikali dengan penyebut pecahan kedua. Nah, cek itu A dikali D. Apakah D itu sama dengan eh, pembilang dari pecahan kedua C dikali penyebut V kali D. Nah, untuk satu persamaan, kalau misalnya dia itu sama kan bisa dikali silang gitu. Jadi ya tinggal kali silang aja. Kali D sama dengan C kali D. Nah, itu aja. Jadi periksa aja. Kalau benar berarti dia ini true. Nah, untuk is LT, is ini is LTP itu punya dua parameter. Jadi untuk membandingkan apakah P1 lebih kecil dari P2. Nah, untuk P2 itu ini kan harus lebih kecil kan. Jadi kalau dikalikan kiri kanan itu bisa agak kacau bilangnya bisa sih. Misalkan kita coba ya. 2/3 lebih kecil nggak daripada 5/6. 5/6. Nah, jadi untuk mengeceknya gimana gitu? Untuk saya buatnya itu jadi pembilang V dikali penyebut V. Jadi ini dikalikan aja. Jadi apakah 6 lebih kecil daripada 30? Jadi kalau ini benar ya berarti yang benar. 2/3 lebih kecil dari 5/6. Coba ini, 2/3 itu kan jadi 4/6. Nah, benar kan? Nah, ini sebenarnya saya pikirkan karena ya terpikir aja ini. Nah, terus lanjut kalau misalnya dia itu 10 per min 10.
Apakah dia kecil daripada 10 per 100? Nah, ya tinggal kalikan aja. Apakah minus ini, minus 1 lebih kecil dari 100 per 10? Benar kan? Ini kalikan aja. Jadi minus 100. Apakah dia lebih kecil daripada eh salah ya? Sera- 100. Jadi minus 100 lebih kecil dari ada 1000. Untuk mengantisipasi nilai negatif. Karena nilai negatif itu kalau di perkalian dikalikan dengan ini cross, yaitu agak error gitu. Kalau dikalikan ke sini 1000, ini minus 10. Jadi kalau misalnya dikalikan ini dikalikan dengan ini dikalikan ini, nah nilai minus di sini itu kan harusnya tinggal di sini kan. Nah itu jadi pindah. Istilahnya kalau misalnya eh yaitu eh gimana boy? Mungkin lebih ke arah ke pertidaksamaan sih. Jadi kalau dikali minus kan dia jadi kebalik gini. Nah, itu dia yang berusaha diantisipasi. Jadi pembilangnya saja dikali dengan penyebutnya sendiri. Jadi pecahan itu dikalikan dengan penyebutnya itu sendiri. Nah, itu periksa apakah dia lebih kecil daripada pecahan satu dengan pecahan dua gitu. Kalau lebih kecil ya berarti ya. Terus saya cek ternyata benar juga. Nah, terus input dari pengguna S1 Y1, S2 Y2 itu dibaca integer. Nah, itu yang ini boolean kan. Jadi pecahan tadi dua vektor ini ambil kan dari VW ini. Terus kita cek hasilnya itu outputnya itu boolean berupa true atau false. Nah, lalu ini ini input dari pengguna membuat dua pecahan terus menampilkan hasil operasi. Jadi ini hasil operasi. Nah, nah P1 sama dengan show pecahan satu. Pecahan satu itu apa? Make pecahan X1 Y1. Jadi konstruktor dari konstruktor digunakan fungsi konstruktor biar hasil hasilnya ini keluar gitu pecahan satunya. Jadi X1 Y1 untuk input yang pertama dan yang input yang kedua. Terus input yang ketiga dan keempat itu pecahan dua. Make pecahan X2 dan Y2. X2 itu input ketiga dan Y2 itu input keempat. Nah, terus dan tampilkan aja hasil operasinya. Terus itu saya buat variabel ini hasil tambah untuk penambahan, kurangan, kalian pembagian, terus mencek apakah dia sama, terus apakah dia lebih kecil, terus tinggal di ini ditampilkan saja hasilnya di terminal. Kira-kira begitu. Nah, yang sedikit ambigu eh, itu mungkin yang predikat. Jadi saya masih bingung di is LTP. Nah, yang saya bingungkan itu di bagian apakah dia itu benar-benar sama, kira-kira gitu. Jadi kita coba lagi ya. Jadi 7 kan. Jadi itu kan 7 gitu kan. Tadi kan add-nya udah ada kan. Eh, jadi misalnya A per B gitu. Ditambah C per D. Jelasin lagi nih ya. Nah, jadi untuk ngecek ini, ya pecahannya ini kan ini ada pembilang. Terus ada penyebut. Nah, ini itu ini itu satu pecahan. Di A per B. A per B itu satu pecahan. Nah, ini pembilang kan. Ini penyebut. Nah, jadi ini konstruktornya, suatu pecahan kan.
Oke, pecahan kan? Gitu kan. Eh, nah, jadi pecahan itu ada pembilang dan ada penyebutnya. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya kedua pecahan itu ditambahkan, itu gimana? Untuk suatu pecahan. Hasilnya itu, ini kan satu pecahan gitu. Ini kan suatu pecahan gitu. Nah, ditambahkan dengan suatu pecahan juga, C per D. Misalkan C per D gitu. Nah, jadi ini kan gimana caranya biar di hasilnya itu suatu pecahan juga, tapi mengikuti aturan dari ini, eh, aturan main dari suatu operasi matematika. Jadi aturan mainnya itu kan harus ada ini kan, A tambah D, A dikali B, ditambah C dikali B kan. Eh, oh salah. Ini A dikali D, ditambah C dikali B. Terus dibagi dengan B dikali D. Nah, jadi ini tinggal tinggal kita lihat aja. Ini kan, ini kan, inilah nilai apa ya? Nilai dari pembilang yang tadi di sini. Ini nilai penyebut. Nah, jadi ini gimana cara buatnya? Jadi suatu pecahan. Jadi kita ambil aja nilainya. Nilai A dikali D, pecahan pertama, kita bilang aja P1. P1 dan ini P2. Ya udah tinggal kalikan aja. Jadi untuk satu pembilang kita buat pembilang itu pembilang pertama dikali dengan penyebut kedua. Terus ditambah dengan pembilang kedua dikali penyebut pertama. Jadi pembilang ini kan dikali dengan ini dikali ini, kali X gitu. Terus yang ini dikali dengan bawah penyebut. Jadi tinggal gitu aja. Jadi pecahannya yang itu konstruktor dari ini aja. Kira gitu pecahannya. Berlaku juga untuk semuanya. Jadi kalau ini tambah kan operatornya. Ini kan operatornya kan. Kalau misalnya kurang, eh, kalau tambah ya ini kan, yang ini. Nah kalau kurang juga sama. Yang beda itu cuma di multiplication sama pembagian. Ini kan operatornya. Gitu aja sih. Masalahnya untuk perkalian ya, kalau perkalian kan tinggal A dikali B kan, terus C dikali D. Ya ikut aturan operasi matematika aja. Jadi jadi ini konstruksi aja. A dikali B. Nah ini ini pembilangnya. Nah ini penyebut. Jadi A kali B terus C kali D.
Nah, lalu lanjut ke pembagian. Nah, pembagian itu ya tinggal terapin aja sih. Ya, A per B kan. Dibagi. Dibagi. Dengan C per D. Udah. Di antara ini ya terapin aja. Jadi A dikali D per C kali B. A dikali D. Sorry jelek ya. B dikali C. Ini aja. Konstruksi kan. Ini pembilang. Ini penyebut. Kira-kira gitu. Eh, Isal TP. Hmm, jadi itu kan periksa ini kan. Jadi dua pecahan ini memang mana lebih kecil. Nah, jadi kalau memeriksa itu kita perlu ini sih. Periksa juga. Jadi A per B, maka dia lebih kecil daripada konstruksi C per D. Nah, di sini untuk equal kan tadi ya tinggal gini aja kan. Saya dia dikalikan A kali D per C dikali B. Coba kita periksa aja kan. Di A dikali D, A dikali D, maka dia sama dengan ini sama, apakah dia sama dengan B kali C? Ini aja kan. Terus nilai kebenarannya gitu apa kan? Kalau misalnya sama ya kembaliannya true gitu. Kalau enggak false. Nah, yang bingung itu ketika A per B, konstruksi dari pecahan ini, apakah dia lebih kecil dari konstruksi C per D? Nah, jadi di sini itu agak bingung. Karena kalau kita terapin fungsi di pecahan, itu si A per B itu kecil daripada C per D. Kalau misalnya ini minus, salah satu di antaranya, misalnya minus 5 per 4 lebih kecil daripada eh, misalnya minus 3 per 5. Nah, di situ agak ambigu. Karena minus 3 per 5, kalau kita lihat di graf ini, itu minus 5 per 4, itu di sini. Ini minus 3 per 5. Justru ini lebih besar kan, yang 3 per 5. Jadi ini ini bernilai benar. Kalau misalnya kita buat minus 5 dikali minim, jadi minus 25 lebih kecil daripada minus 12. Sama kan? Benar kan? Nah, sebenarnya bisa juga sih. Tapi dia agak ada kontradiksi gitu. Hmm. Ya, sekian yang saya tahu, Pak. Terima kasih.